Ini yang merusak manusia inilah. Peneliti Kanada, Bapak dan Ibu, hasil seorang peneliti dari Kanada yang menghancurkan generasi kita ini, ternyata sekarang bukan narkoba nomor satu. Narkoba itu kalah sama HP. Jadi penghancur nomor satu itu sekarang HP. Perusak nomor satu itu sekarang HP. Virus nomor satu itu HP. Yang kecil hancur karena HP, yang muda digagas HP, yang tua dibabat oleh HP. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillahi wa syukrulillah alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'dah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Yang kita hormati segenap kepengurusan Masjid Paripurna Baitus Salam, Kelurahan Tirtasia, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, yang sama-sama kita hormati tokoh-tokoh masyarakat, Bapak RW, Bapak RT yang hadir bersama kita dalam acara Halal Bihalal. Yang kita muliakan para guru, para buya, para ustaz, alim ulama, cerdik pandai, tokoh-tokoh adat, orang-orang tua kami, bapak-bapak, ibu-ibu, tokoh-tokoh pemuda, remaja, anak-anak kami, seluruh kita yang hadir di Masjid Baitus Salam dalam acara Halal Bihalal. InsyaAllah kita yang hadir malam ini mudah-mudahan kita termasuk kelompok orang yang selalu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, mari kita tetap bersyukur kepada Allah. Walau bagaimanapun keadaan kita, kita tetap bersyukur. Sakit, tetap bersyukur. Kadang-kadang kita hanya bisa bersyukur ketika sehat. Dalam keadaan sakit pun mesti bersyukur, Bapak dan Ibu. Kenapa, Pak Ustaz? Karena Allah masih memberikan nikmat yang lain. Walaupun nikmat kesehatan sedang diambil oleh Allah. Satu nikmat diambil, tapi masih banyak nikmat yang kita terima. Artinya tidak menghalangi kita tetap bersyukur kepada Allah. Malam ini Allah berikan hujan, Bapak Ibu. Kita tetap bersyukur. Memang bisa jadi atau mungkin kita yang tak butuh dengan hujan. Tapi yakin dan percaya bahwa makhluk Allah yang ada di bumi ini butuh dia dengan hujan nih, Bapak dan Ibu. Kita tidak butuh hujan, tapi ikan yang ada di kolam, yang ada di air, mereka butuh hujan. Biar udaranya, oksigennya bertukar.
Kita tidak butuh hujan, tapi sawit-sawit kita, tanaman kita butuh hujan, Bapak Ibu. Kita tidak butuh hujan, tapi hewan-hewan peliharaan kita butuh hujan. Apalagi hewan kurban. Oleh karena itu, pesan Nabi, jangan mencela hujan, jangan mencela angin. Bahkan ayam jantan tak boleh dicela. Karena ayam jantanlah yang membangunkan kita di subuh pagi. Jangankan manusia, Bapak dan Ibu, seekor ayam tak boleh dicela. Manusia hari ini, jangankan ayam, induk apa? Bos ayamnya dicela. Nah, jadi kembali kita bersyukur karena malam ini walaupun hujan, namun kita tetap datang. Ini luar biasa. Yakinkan hati bahwa pahala beramal itu, pahalanya semakin besar, halangannya semakin besar pahalanya. Semakin sulit dilakukan, semakin besar pahalanya. Berarti wirid ketika cuaca hujan, pahalanya pasti lebih besar ketimbang wirid dalam bentuk kondisi cuaca yang tidak hujan. Sekali lagi kita ucapkan alhamdulillahirabbil. Salawat dan salam, Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, besok kalau bisa snacknya itu dibagi cepat. Kalau dapat waktu kami berceramah, Ustaz berceramah, snack itu sudah habis. Bagusnya seperti itu Bapak Ibu, supaya tidak ada yang makan ketika Ustaz berceramah. Kenapa Pak Ustaz? Karena yang namanya belajar dalam keadaan mengunyah tak mungkin masuk Bapak dan Ibu. Di sekolah makanya anak-anak tak boleh makan waktu guru menerangkan, karena dipastikan pelajarannya tak masuk. Maka anak-anak tak boleh makan ketika sedang belajar. Kita ni sedang belajar, maka ibu-ibu tak boleh makan, bapak-bapak. Tapi kerana dah terlangsung, telanlah cepat, tak masalah. Besok kan bisa diatur besok kan. Belum lagi mulai protokol, masih cek-cek, bagikan snack itu. Nanti kalau sudah dibagi, dimakan cepat, biar makanan habis, ceramah tak kita makan lagi. Ini saya tak enak juga Bapak Ibu. Pas saya ceramah, kuih kotak saya tinggal di bawah. Ini tak enaknya. Kuih kotak datang, awak dipanggil. Itu tak enak kan? Kadang-kadang penitia ini sudah disettingnya Bapak dan Ibu. Tapi tak masalah, karena minumannya malam ini banyak betul ini. Dulu kalau tak salah kami, tanggal berapa kami di Masjid Betul Rahman? Sabilul Jannah adalah 10 hari yang lalu. Di situ kami agak kecewa tak pakai makan kan? Di sini pakai makan. Kami di sana kecewa tak pakai snack, di sini pakai snack. Pakai kuih kotak pula lagi. Cuman Bapak dan Ibu, kuih kotak ini isinya cuma 2 Bapak dan Ibu. 3 jadilah. Banyak. Bagusnya memang ibu-ibu ni bawa makanan, jangan kuih kotak. Sebab kuih kotak itu cuma 3, tak bisa lagi menambah. Kalau menambah, ngambil punya orang lagi kita. Akhirnya sedekah kita kan terbatas. Jadi besok ibu-ibu yang bawa makanannya, jangan suruh penitia bawa kuih kotak. Ibu ni bawa sepiring goreng, ibu ni bawa sepiring lepat, ibu ni bawa sepiring pisang crispy, ibu ni bawa sepiring semangka, ibu ni bawa sepiring roti. Banyak nanti makanan tu. Anak-anak ni pasti bertahan di masjid ini. Ini kalau dah habis kuih kotak ni, tengoklah main-main nanti ni, tengoklah kalau nak percaya. Kalian diam, sabar kalian. Kuih kotak kalian dah habis, kalian main-main lagi.
Dah. Nanti kotaknya dibuang. Simpan dulu. Baik Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, Ustaz Bom malam ini di Masjid Baitus Salam, Kelurahan Tirta Siak, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru. Kami pertama masuk ke Masjid Baitus Salam dalam acara halal bihalal. Kalau nanti ceramah kami tak menyentuh, berarti undang kami sekali lagi Bapak dan Ibu. Boleh jadi yang kedua nanti menyentuh dia. Kalau ceramah kami menyentuh, undang juga kami lagi. Boleh jadi besok lebih menyentuh Bapak dan Ibu. Pokoknya pilihannya tetap diundang. Tidak ada pilihan tidak diundang. Tapi catatannya pakai makan Bapak Ibu. Kalau cuma wirid-wirid biasa, Ustaz Pekanbaru saja lah undang. Kalau acara-acara halal bihalal, Maulid Nabi, Isra Mi'raj, ayo memang harus bersama kita. Pakai makan, pakai snack, insya-Allah ramai. Ini karena hujan nih Ustaz, betul. Kalau tak hujan ini melimpah, saya yakin. Sebab jarang-jarang masjid ni kalau hujan, petir, macam ini juga banyak jemaahnya. Berarti ni kalau tak hujan ni melotui masjid ni Bapak dan Ibu. Membeludak ini. Saya yakin itu. Sebab kalau sudah petir itu orang tak lagi datang ke masjid. Ini banyak. Tadi saya menengok banyak ibu-ibu ni rupanya. Di luar kami tak nampak tadi. Sebab kami makan dengan keliling bapak-bapak ni. Oh bapak ni lumayan juga lah banyak. Saya bilang kan. Rupanya ibu-ibu lebih banyak. Alhamdulillah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Dah, kau masuk ceramah leh. Jom mengunyah je leh. Ibu-ibu dah minum? Alhamdulillah. Kau sodu pula beko. Nah, Allah tidak memuji ibadah Nabi Muhammad. Allah tidak memuji ibadah Nabi Muhammad. Karena memang ibadah Nabi Muhammad itu takkan mengalahkan ibadah umat-umat terdahulu. Kita ni Bapak Ibu, ibadah kita ni kalau dibandingkan dengan ibadah umat terdahulu tak ada apa-apanya Bapak Ibu. Betul kata Nabi Musa, umat engkau tu nanti usianya sikit Muhammad. Umat engkau tu pemalas-pemalas. Umat engkau tu tak sanggup dia beramal banyak. Betul prediksi Nabi Musa. Makanya salat dibawa Nabi dari 50 menjadi 5. Karena Nabi Musa memprediksi umat engkau tu takkan sanggup 50. Umatku saja yang besar, yang kuat, yang luar biasa taatnya, tak sanggup kami 50. Apalagi umat engkau yang pemalasnya minta ampun, main super win siang malam. Itu pemalas umat Muhammad ni. Pegang HP main super win, pakai chip. Ini yang merusak manusia ni inilah. Peneliti Kanada Bapak dan Ibu, hasil seorang peneliti dari Kanada yang menghancurkan generasi kita ni ternyata sekarang bukan narkoba nomor 1. Narkoba tu kalah sama HP. Jadi penghancur nomor 1 tu sekarang HP. Perusak nomor 1 tu sekarang HP. Virus nomor 1 tu HP. Yang kecil hancur karena HP, yang muda digagas HP, yang tua dibabat oleh HP. Tengoklah di mana-mana sekarang. Tidak hanya di rumah, di warung, di kantor, HP. Bahkan dalam WC bawa HP. Sebelum makan tengok HP, siap makan tengok HP, sebelum tidur tengok HP, bangun tidur tengok HP. Betul? Belum berangkat kerja tengok HP, sampai di tempat kerja tengok HP.
HP inilah penghancur manusia ni. Matanya rusak, telinganya rusak, radiasi HP. Belum lagi duitnya rusak. Rezekinya banyak yang rusak. Kenapa? Karena orang banyak berjudi di HP. Orang sekarang tak lagi berjudi terang-terangan di atas meja. Tak. Manusia, orang-orang sekarang berjudi dalam HP. Tak bisa ditangkap. Aku saran usap bom-bom, bapak-bapak, jemaah Masjid Baitul Salam, tak usahlah. Jangankan main Super Win, main domino kalau bisa jangan ikut. Tak mungkin terbuka jalan hati ke masjid, Pak. Selagi dipegang batu domino tu, tertutup jalan ke masjid. Pergi bapak maghrib, isya tak pergi. Pergi bapak zuhur, asar tak pergi. Kenapa? Karena ditutup oleh pekerjaan yang tak bermanfaat. Apalagi main judi di HP. Allah tu paling benci dengan judi. Rezeki yang berkah dari awal Allah kasih berkah. Dapat jualan berkah, kerja kantor berkah, ngajar sekolah berkah, dapat bertani berkah. Dibawa berjudi, diputar duit tadi berjudi. Dari duit yang baik berubah menjadi tidak baik. Makanya Allah benci dengan pemain judi, karena dia merubah rezekinya dari yang baik menjadi tidak baik. Makanya benci Allah dengan pemain judi ini, Pak. Yang pasti kaya tu, yang biasanya kaya bukan pemain judi. Yang biasanya kaya itu bandar judi, bukan pemain judi. Makanya jangan ikut-ikut main-main Super Win, main chip-chip. Jangankan Super Win, main domino jangan ikut. Awak lah usia-usia 50 ko, Quran kan dipegang, jangan batu-batu domino kan dipegang lagi. Kau lah 50 dipegang batu domino. Payah mentalkin orang yang sering main batu domino tu, Pak. Ambo sampaikan, ku apa-apa ku, orang tua ambo, apa ambo sampaikan. Orang yang keseringan main batu domino tu payah ditalkin. Bagaimana setan tu berusaha agar pemain domino tu mati sesat dia, Pak. Percuma Ustaz mentalkin ni tak masuk di pikirannya. Yang ada di pikirannya apa? Balak 6, balak 5, balak 4, balak 3, balak 2, balak 1, balak 0. Itu nan ada. Percuma Ustaz mentalkin la ilaha illallah. Tak diikutnya, Pak. Tak diikutnya. Lah mencuba ambo tu. Tak diikutnya dek pemain domino tu dah. Ambo tinggalnya le mati siap tu. Akunya mana apa yang suka-suka main domino tak tentu mati besok dah. Ditunggu dek balak 6 dalam kubur besok, tengoklah. Lah jangan ikut-ikut main domino. Apalagi jemaah-jemaah yang sudah tetap istiqamah salat jemaah, haramkan main domino tu. Batu domino tu siapa yang bikin? Siapa yang bikin main batu domino? Orang tak bersunat yang bikin tu. Itu yang bikin domino tu. Itu yang apa pegang-pegang orang tak bersunat membuatnya. Ibu-ibu, faham kan? Suka ibu kan? Ibu tak bisa ngomong sama bapak macam itu kan? Biar saya yang ngomong. Jangan main-main domino lagi, Pak. Saya yang ngomong sama bapak-bapak sini. Ibu kalau ngomong nanti diceramahi sama bapak nih. Bapak jangan main domino. Urusan kau je lah buat nyinya. Itu nyinya. Menonton lah nyinya. Nak kan tentu dek kau reponek orang nyinya. Malam iko Ustaz bom-bom hantam apa-apa kau. Nah, insya-Allah mudah-mudahan sampai meninggal kita istiqomah pergi ke masjid. Tapi jangan dibuat lagi, Pak. Yang bikin masalah itu tadi. Banyak melakukan pekerjaan yang tidak bermanfaat. Salah satunya main-main domino. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi tak dipuji tentang ibadahnya. Memang ibadah kita ni takkan bisa mengalahkan ibadah umat-umat terdahulu. Salat kita sikit. Ibadah umat dulu luar biasa. Puasa kita sebulan. Puasa umat dulu 6 bulan. Puasa Nabi Daud tu 6 bulan, Bapak Ibu.
Puasa umat Nabi Muhammad sebulan. Berapa kali awak? 5. Itu pula kan dilawan? Nakkan bisa melawan umat dulu. Zikir awak berapa tadi lama zikir Ustaz bawanya? 10 minit. Itulah masuk doa awak. Zikir umat Nabi, umat-umat terdahulu. Oh, Bapak Ibu, mereka tu sanggup berzikir berhari-hari dalam satu ibadah. Awak sujud tiap hari, salat paling-paling kening awak berbekas. Umat dulu kalau sujud pak ndak keningnya berbekas dah, tempat sujudnya lekuk. Itu pula kan dilawan. Mana bisa melawan umat dulu? Sudahlah kita kecil, mereka besar. Kita usianya singkat, mereka lama. Kita pemalas, mereka rajin. Makanya Allah tak puji ibadah Nabi Muhammad. Kaji awak ke sederhana je Pak, tapi sakit hati menengah ke. Kaji ke santai-santai tapi sakit hati Nanti kalau terlalu sakit awak tutup lah. Lalu apa yang dipuji Nabi doa yang dipuji Allah pada Nabi Pak Ustaz? Buka surat Al-Qalam. Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Dan sesungguhnya engkau Muhammad memiliki akhlak yang agung. Yang dipuji Allah terhadap Nabi akhlak. Berarti akhlak ini di atas ibadah Bapak dan Ibu. Inilah dalilnya. Rupanya perangai itu lebih utama. Bapak Ibu, Nabi terlebih dahulu memperbaiki akhlak sebelum datang membawa syariat Allah. Belum lagi ada perintah salat Bapak Ibu. Belum ada lagi puasa. Tapi Nabi sudah mengajarkan akhlak yang mulia kepada umat manusia. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Apakah Nabi diutus langsung membawa ibadah? Langsung menyuruh orang untuk salat? Tidak. Ternyata perangai akhlak itu lebih tinggi daripada ibadah Bapak dan Ibu. Itu yang halal bihalal tu nanti. Nah, dong aku lelok tak? Ambo sampaikan 2 hadis, 2 kisah. Betul tak akhlak tu lebih tinggi daripada ibadah? 1. Dalam hadis, inna fulanatan taqumul laili wa tasumun nahar. Ya Rasul, ya. Ada seorang perempuan ya Rasul. Seorang laki-laki mengadukan seorang perempuan. Apa kata laki-laki tadi? Ada seorang perempuan ya Rasul. Di komplek kami sana, ada seorang perempuan. Iga komplek apa namanya Pak? Komplek Panam. Tampan. Oh Tampan. Oh Tampan ni kau ya? Patutlah orang sih kau tampan-tampan bentuknya. Entah sudah makan ke tadi? Tak tentu Pak. Kalau ulun makan tak tampan kan? Ada seorang perempuan ya Rasul. Apa masalahnya? Perempuan itu salatnya banyak ya Rasul. Tiap malam dia salat tahajud. Lalu wa tasumun nahar. Dia tiap Senin Kamis puasa sunat. Ibadahnya banyak ya Rasul. Salat malam tak tinggal, apalagi salat wajib. Puasa sunat tak tinggal, apalagi puasa wajib. Apa masalahnya dengan perempuan itu? Wa tu'zi jiranaha bilisan. Tapi mulut perempuan itu kasar dengan orang lain. Ibadah banyak, tapi mulutnya tajam. Mulut yang tajam ni perangai ni Pak. Kalau ibadahnya jelas. Macam mana Pak Ustaz? Apakah Nabi katakan, tuh tak masalah itu. Kan banyak ibadahnya. InsyaAllah banyak tu, tak masalah. Apakah Nabi ngomong macam itu Ustaz? Tidak. Ibadah perempuan yang banyak tadi, sementara perangai akhlaknya dengan orang lain tak baik, mulutnya melukai orang, mulutnya mencaci maki orang, mulutnya mencemooh orang. Ternyata Bapak dan Ibu, apa kata Nabi? Amal yang banyak tadi, la khaira fiha. Amal yang banyak tadi hilang, tak ada kebaikan perempuan itu
wa hiya min ahlin nar. Perempuan itu masuk ke dalam neraka. Ternyata akhlak mengalahkan ibadah, Bapak dan Ibu. Ibadah yang banyak tapi perangainya tak elok, habis amal ibadahnya. Aku jahit sama orang, mulut dikontrol. Awak rajin ke masjid tapi rajin pula menyinggung-nyinggung orang di Facebook. Aku tak sehat ke tu. Rajin pula menyinggung orang di WA. Nyasa rajin solat tapi mencemehin orang nomor satu. Apalagi musim-musim partai gini leh. Kok musim cemeh Bapak Ibu? Musim cemeh kok. Kan banyak gambar-gambar di jalan sekarang kok. Jangan dicemeh, tak suka tak usah dipilih, tapi jangan dicemeh. Paham? Jangan dicemeh, tak suka jangan dipilih. Tapi jangan dicemeh. Kita cemeh orang tu sudah calon, Pak. Awak entah pun dah dia apa pun indah awak kan? Kisah kedua. Kisah pertama sudah jelas. Ternyata perempuan yang banyak ibadah masuk neraka karena akhlaknya yang tidak baik.